Bang Fajar ini kan dia properti konsultan ya, properti konsultan. Ya bener ya? Betul. Properti konsultan. Sebutannya sih itu juga. Kalau dulu kita nyebutnya gampangnya makelar dah ya. Makelar, marketing, sales perumahan gitu ya. Cuman kalau sekarang istilahnya jadi properti konsultan, emang lebih keren sih. Iya, betul. Nah kan gua misalnya nih atau teman-teman yang lagi nonton ini kan pengen beli rumah, gitu kan. Betul. Gue udah punya budget nih, misal nih gue udah punya budget sekian. Nah terus apa sih yang harus gue lakuin gitu? Apa langsung gue nyari di internet, gue pengen beli rumah, budgetnya sesuai, udah gue klik gitu? Ya itu benar, salah satunya begitu juga. Kita survei dulu, kita cari tahu dulu itu perumahan itu surat-suratnya bagaimana. Jadi yang paling penting itu kita ke developernya. Oh jadi ke developernya ini nih yang harus yang ngebangun rumah. Iya, yang bangun rumah. Oh gitu, oke. Jadi gue survei nih, misalnya gue pengen beli rumah di sekitar Depok dah ya, perumahan A gitu. Gue datang dah tuh, kayaknya cocok nih. Nah gue langsung tanya ke si developer ini. Didampingi dengan marketing biasanya. Jadi kita nggak mungkin hanya sendiri, pasti kan ada marketing yang mendampingi, bantu jelasin juga. Nah itu yang biasanya ditanyain sama teman-teman yang beli rumah, atau yang mestinya kita tanyain itu apa aja? Rata-rata sih yang pertama dia nanya soal harga ya. Harga pertama. Harganya berapa nih mas? Gitu. Nanti sekiranya dia masuk budget sesuai dengan kemampuan dia nanya fasilitas sama akses lokasi rumahnya ini strategis karena kan biasanya rumahnya itu harganya sesuai, cuman ternyata jauh dari rumah sakit, jauh dari sekolah, jauh dari stasiun. Nah itu jadi bahan pertimbangan juga. Jadi yang setelah dapat harga yang sesuai, biasanya lokasinya dekat sekolah kah, dekat rumah sakit kah, atau dekat. Jadi buat yang pengen beli rumah emang harus tahu ya, maksudnya kondisi ini misal di perumahan nih, gitu kan, sekitar dia tuh apa gitu ya. Ya. Akses jalannya bagus enggak, terus banjir enggak. Banjir sih, soal yang banjir itu paling banyak pertanyaan. Pasti ya. Terus kemudian transportasi ya, kan misal umum bisa lewat apa enggak, fasilitas umum kayak rumah sakit. Ya, betul. Biasanya kan begitu ya. Nah kalau kan gue udah klik nih, gue udah nanya, surat-surat itu kan pasti kalau kayak gue mau beli rumah ya, ini status tanahnya ada sengketa apa enggak? Ya betul. Kan kalau gue nanya ke lu, misal marketing dah ya, kan ya kita anggap ada oknum gitu lah ya. Iya kan bisa dong, nggak semuanya kan begitu, ada oknum kan. Kan banyak banget berita begitu. Gue nanya pas survei, surat-suratnya A, B, C lengkap semua, tanpa sengketa, tanpa apapun, aman, ya kan. Nah biar ngindarin gua di kemudian hari ternyata ini berbeda dengan apa yang disampaikan sama si marketing atau orang yang ngedampingin gua waktu survei. Saran lu apa? Kalau begitu sih biasanya kita main aman supaya legalitas surat-surat itu dianggap clear. Biasanya rata-rata pernah ngambil KPR bang, karena KPR itu surat-surat itu yang ngurus dari pihak bank. Jadi pihak bank itu bakal ngeluarin surat, ngeluarin SP3K atau ngeluarin surat perjanjian kerjasama ketika developer ini sudah memenuhi beberapa syarat termasuk legalitas surat-surat. Berarti maksud lu ketika orang ngambil KPR itu jauh lebih aman? Lebih aman. Kalau enggak kita misalkan mau beli cash juga bisa, dengan catatan developer itu sudah kerjasama sama minimal 3-4 bank. Nah berarti itu dia udah dipercaya sama 3-4 bank, kan berarti dari segi track recordnya udah bagus, surat-surat dia udah lengkap. Karena ketika developer belum lengkap tentang perizinan lah, surat-surat segala macam, itu bank nggak mau kerjasama. Jadi syarat untuk kerjasama itu harus melengkapi persyaratan tentang surat, legalitas segala macam. Dan biasanya keamanan itu di IMB, PBB, sama SHM. Kalau belum ada 3 ini, itu masih diragukan. Cuman ya balik masing-masing sih, kalau masih percaya monggo. Cuman kan dari developer kan nggak 100% munafik, nggak 100% kayak
walaupun misalkan PBB-nya belum jadi, nah nanti dia mau ngerjain mau lagi proses perizinan PBB belum selesai gitu kan. Kalau masih percaya ya nggak apa-apa lanjut. Cuman di titik 3 ini Bang, SHM, IMB sama PBB harus sudah ada set plan. Bukan kemudian gue mau beli rumah nih, ya kan, status tanahnya SHM-nya itu SHM tanah itu atas nama si developer kan, bukan bisa atas nama pribadi atau atas nama developer. Oke. Nanti biasanya kalau karena dia rata-rata developer itu kerjasama sama si pemilik tanah. Jadi dia nggak mau balik nama ke developer karena biayanya double nanti. Jadi balik nama langsung nanti ke pemilik rumah kan. Iya. Nah, berarti kan kalau kayak teman-teman nih mau beli rumah gitu kan, kayak gue mau beli rumah, gue pastiin kalau tanah itu SHM dari si pemilik tanah aslinya dong, ya kan? SHM atau SHGB bisa juga sih, itu udah aman. Tapi kan zaman sekarang nggak semuanya SHM. Kalau di kampung-kampung kan lu masih ada namanya giri. Iya benar. Iya kan, dan itu statusnya kuat loh. Giri kuat benar. Iya kan. Yang pasti teman-teman ketika mau beli rumah harus ngelihat dokumen aslinya, ya nggak? Bisa juga. Nanti kan sebelum, kalau misalkan KPR ya itu sebelum akad itu ditunjukin, dilampirkan fotokopinya. Oh, jadi itu salah satu hal yang harus teman-teman tanyain dan minta ya, nggak cuma tanyain sih, maksudnya minta ditunjukin. Karena gue dulu gitu juga, ketika gue mau beli rumah, gue langsung minta surat tanah ini mana, punya siapa kan. Karena kan gue beli lewat developer kan. Betul. Nah, terus keamanan juga. Gue minta suratnya mana, kan ditunjukin tuh kopian segala macam. Setelah ditunjukin sama kopiannya kan gue jadi tahu, oh tanah ini statusnya milik si A. Iya. Ya kan? Gue ke si A sebagai pemilik tanah. Gue harus mastiin bener nggak ini perumahan yang lagi dibangun nih, rumah yang lagi gue tempatin ini nih, ini memang tanahnya milik si A dan sedang dibangun proyeknya sama si B. Karena gue belinya, karena kan gue belinya ke B kan. B itu developer. Gitu. Jadi gue nggak percaya langsung ke si B. Karena gue harus ketemu si A dulu, bener nggak lu jual tanah? Ke si B untuk jadiin project rumah. Ya kan, karena kadang ternyata ditunjukin doang, gue ngerinya ya, karena temen gue pernah kejadian juga. Banyak sih. Jadi cuma ditunjukin aja si A gitu kan, tapi temen gue nggak sampai ke si A-nya, nggak nanya langsung. Jadi cuma percaya kayak lu marketing, tunjukin ini loh pas surat-suratnya lengkap. Ini tanah ini seluas ini punya bapak A. Ini suratnya, SHM-nya, sertifikatnya ada semua gitu. Nah saran gua, atau mungkin lu juga kan mungkin ada pengalaman juga, mungkin kita bisa temuin si pemilik tanah lebih aman dong. Ya bisa begitu juga. Rata-rata sih yang begitu perumahan klaster Bang. Jadi rumahnya tuh izin rumah tumbuh. Jadi bukan developer besar. Iya, bukan perumahan gede lah ya. Kayak itu kan emang klaster cuma berapa rumah doang gitu kan, dan memang dibangun personal. Dan selain legalitas nih, legalitas tadi dari sisi surat-surat tanah. Kemudian gue nanya tadi tentang fasilitas segala macam biasanya. Kalau gue mau beli rumah, budget gue ada. Oke. Nah, itu kan ada pilihan ya biasanya, KPR atau cash. Saran lu? Saran gue sih kita melihat dulu ya dari kemampuan kita. Oke. Kalau cash itu kita harus punya 2 kali lipat dari harga rumah untuk aman safety-nya. Misalkan harga rumah 500. Kalau misalkan belum, udah harus 2 kali lipat sih. Gede amat 2 kali lipat. 50% dah. Misalkan 500 berarti harus punya duit 7,5 karena safety-nya tuh buat kehidupan selanjutnya nanti biaya bulanan. Kalau harga rumah 500 kita punya duit 500, mending ngambil KPR sih. Atau bisa ngambil cash bertahap. Tapi cash bertahap itu enggak. Bedanya apa tuh? Kan mungkin teman-teman belum tahu ya. Bedanya cash artinya gue beli 500 juta. Dengan cash bertahap. Jadi mungkin pembayaran pertama 100. Selanjutnya kayak dicicil gitu berarti. Kalau cash bertahap itu kebijakan developer beda-beda ya. Cuma rata-rata itu maksimal 1 sampai 2 tahun, Bang. DP itu per bulan. Nyicil. Iya. Itu kapasitasnya biasanya orang-orang yang pengusaha yang penghasilannya itu ya per bulan sekitar 30 sampai 50 juta. Rata-rata dia ngambilnya cash bertahap karena
buat putaran duit dia sih, jadi dia nggak mau ngeluarin duit jebret gitu. Nah itu buat cash flow bulanan dia berantakan. Emang kayak tadi bener ya, maksudnya ketika lu mau beli rumah ya kan, harganya 300 juta nih, duit lu mentok banget 300 juta, mendingan lu mungkin KPR. Karena kalau duitnya gue lariin ke situ semua kan gue nggak tahu ke depannya gimana. Nah itu gue baru pindahan sebulan, kerjaan gue udah nggak ada. Itu dia. Tapi kan gue udah punya rumah, aman. Ya kan? Ya dong, ngapain gue kredit? Iya juga sih. Pilihan itu ya kan, tapi kan aman gitu kan. Aman. Ya seenggaknya memang sebenarnya dua-duanya sih enak juga. Kalau lu punya duit ya kenapa enggak? Kenapa harus kredit? Tapi kalau lu pertimbangan lu dengan penghasilan yang mungkin gak seimbang, dan lu nggak bisa punya apa ya, planning A, planning B gitu ya, lu mendingan tabung dulu deh. Kalau nggak berani untuk ngambil KPR. Kan ada dong teman-teman yang memang dia ngindarin kan, gue nggak mau tiap bulan gini kan, banyak masih kayak gitu kan. Apalagi kalau KPR biasanya sampai 15 tahun tuh. Paling kecil dia 10 tahun minimal. 10 tahun lu harus nyicil. Minimal 10 tahun, maksimal di 30 tahun. Oke, harga rumah sekarang berapa sih? Untuk wilayah di sekitar itu kan di mana? Cibinong. Area Cibinong, berarti Cibinong, Bojonggede, Citayam, sekitar situ ya. Sentul masuknya Bogor kota sih dia. Oh, berarti lu areanya Bogor kota. Lu lebih ke arah pinggir Kabupaten Bogor tapi ke Cibinong ya. Cibinong. Kisaran rumah sekarang berapa? Untuk daerah sekitar situ Cibinong, Bojonggede, rata-rata range harga di 600-an sih bang. 600 juta. 600 juta. Itu untuk tipe rumah atau luas tanahnya? Rata-rata itu di tipe 60, tanahnya 60 sampai 70 meter, bangunannya sekitar 40 sampai 50 meter. Oke, dan satu lantai. Satu lantai kalau harga segitu. 600 juta satu lantai. Udah mahal juga ya dari sini. Lumayan bang, karena perkembangan sih dari Pemda kan udah mulai rame, terus Stadion Pakansari ada, jalan tembus juga makin banyak, rencana tol juga banyak ya. Nah itu dia yang mempengaruhi kenaikan harga rumah, harga tanah. Dan itu buat teman-teman muda nih yang ya masih muda lah ya, 40 ke bawah gitu, 50 ke bawah dah masih muda dah, yang masih kerja gitu kan. Buat generasi baru ini kan kayaknya beli rumah tuh susah banget ya. Susah ya. Iya. Karena kan harga naik terus, gaji nggak naik kan bro. Nah itu jadi kendalanya di situ, rata-rata banyak yang bilang. Cuman kalau kita nunda sama aja bang. Kalau misalkan ditunda-tunda gaji segitu, makin ditunda malah harga semakin naik ya. Jadi saran lu buat temen-temennya yang lagi berjuang, saran gue sih cari rumah yang budget range harganya tuh sesuai dengan kemampuan kita. Lu nggak perlu sok-sokan pengen punya rumah gede, bukan sok-sokan sih, maksudnya di luar kemampuan diri kita gitu kan. Kita gaji lu per bulan masih 5 juta 7 juta, terus pengen ngambil rumah yang 700 juta kan kadang kebanting banget ya, belum kebutuhan. Belum apalagi kalau ya nikah, punya anak, segala macam kebutuhan tambah lagi tuh. Kalau nggak bisa ngatur, itu bisa disita nggak sih kalau KPR rumah? Disita, dia biasanya ada apa ya, 3 kali angsuran. Kalau nggak ada pembayaran itu ada teguran, surat ada surat SP gitu, ada SP1, langsung SP3 sih kalau udah 3 bulan. Nah itu pilihannya bisa di take over kredit, disita sama bank, dilelang. Tapi yang penting dia ada apa ya, ada komunikasi sama bank, ada negosiasi lah. Ini mohon maaf saya usahanya lagi gini jadi belum bisa bayar angsuran, kira-kira di bulan segini saya baru ada penghasilan, nanti saya langsung bayar 3 bulannya. Nah itu kalau ada komunikasi bank masih toleransi. Oh gitu. Tapi kalau udah nggak ada komunikasi sama sekali, biasanya langsung disegel bang. Pernah lihat di pilok atau rumah yang di rumah terus dipilok disita oleh bank. Oh gitu. Iya itu biasanya dia nggak ada komunikasi. Kalau rumah statusnya disita sama bank gara-gara kita telat 3 bulan nggak bayar, nggak ada komunikasi, gue nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa.
hilang semua duit gue yang udah. Makanya harus ada komunikasi. Kenapa nggak bayar, alasannya apa, solusinya bagaimana. Nah itu bank masih punya toleransi lah buat kita gimana caranya supaya bisa ngelanjutin KPR-nya nih, entah mau di take over kah atau mau gimana kalau udah nggak ada komunikasi bang langsung Emang ngambil keputusan sih. tapi kalau di take over gue dapat kan gue ya telat bayar, terus gue ngerasa aduh gue nggak bisa lanjutin lagi nih rumah ini nih, masih ada 10 tahun. Misal cicilan kan 15 tahun angsuran kan, gue baru bayar 5 tahun nih, udah ngap-ngap banget nih gue nih. Ya kan gue nyerah dong. Udah nggak bisa, udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup lagi nerusin nih rumah nih. Nah, akhirnya gue ngajuin tuh ke bank take over dah. Kalau take over lu yang nyari sendiri orangnya. Nyari orangnya. Oke. Harga rumah itu dihitungnya gimana? Biasanya sih sesuai yang udah gue setor. Kebijakan pemilik rumah, entah dia mau rugi atau entah dia mau sesuai dengan angsuran yang udah dikeluarkan. Tapi rata-rata sih rugi bang, karena dia mau rumah itu cepat terjual, jadi bisa cepat take over. Nah lu sendiri pernah masarin kayak gitu nggak? Take over sih ada beberapa ya, kayak di daerah Keradenan itu juga ada take over. Dia baru masuk angsuran 2 tahun dari 15 tahun baru masuk 2 tahun, terus 2 dia tahun angsuran per bulannya sekitar 4 juta. 4 juta 4 kali 24 lumayan juga ya. Udah masuk berapa tuh, berarti sekitar 48 4 kali 24 96. Udah masuk 96 juta berarti kan bang ya. Nah itu di take over 50 juta, dia lebih 40 juta karena dia udah nggak sanggup lagi, ditinggal meninggal. Oh gitu. Tapi daripada disita bank ya nggak apa-apa. Kalau disita bank berarti gue gak dapat apa-apa kan. Disita bank udah nggak dapat apa-apa bang. Udah habis duit gua 96. Habis itu disita bank gue nggak dapat apa-apa. Iya. Solusinya take over paling. Oke. Kalau biar kita bisa dapat kelebihannya lah dari angsuran yang udah kita bayar kan, di take over. Rata-rata sih jual rugi, nggak ada yang jual sesuai angsuran yang udah kita bayarkan. Karena susah, orang juga males lah. Terus sekarang yang lagi tren nih, lagi banyak yang nyari nih. Nah, itu tipe apa? Rata-rata pengennya sih pada 2 lantai bang. 2 lantai. Dari yang gua temuin ya, gua sebagai marketing, sebagai yang iklan di media sosial, di mana keinginan permintaan tuh banyak kan. Paling banyak 2 lantai. 2 lantai. Luas tanah standar. Luas tanah standar 100 meter lah ya. Standarnya sih di 80 meter. 80 2 lantai. 2 lantai. Itu kisaran harga? Range harganya kalau di sini udah masuk 900-an. 900 juta bro. 800 sampai 900 loh. Di Cibinong ya. Cibinong. Berarti udah kota lah ya maksudnya ya. Cibinong di ya. pusat kota Cibinong lah, Kabupaten Bogor lah ya. Karena emang di situ kan emang pusat bisnis. Itu dia. Pusat bisnis, pusat pemerintahan, semua ada, olahraga juga, wisata juga ada kan emang. Dan jalurnya tepat banget antara Jakarta, Depok, Bogor. Akses tol ada, stasiun, oke, terminal. Tapi kalau masih di pinggiran lah paling masih ada 300-an ya. Ada daerah Tajur Halang, daerah Sasak Panjang tuh 2,5. Masih ada 300 tuh 300 juta masih ada. 150 juga masih ada. 150. Cuman kecil. Tipe 36. 40 gede dong. Luas tanahnya 40. Luas tanahnya 40. Bangunannya sekitar ya 40 35 lah ya. Satu kamar. 40 35 ya bisa sih dibikin 2 kamar sebenarnya, cuma kan sempit banget. Ngepres. Udah lumayan juga sih. Iya, harga sesuai dengan kualitas lah. Yeah. Jadi kalau mau yang murah dapatnya seadanya. Oke. Nah, terus misalnya gue udah prosesnya gimana sih beli rumah nih misalnya? Kan banyak temen-temen yang awam ya. Beli rumah. Gue dateng ke tadi kan di awal gue bilang udah survei nih, udah cocok deh ya. Di rumah udah cocok. Secara budget udah sesuai sama gaji gue atau hasil usaha gue. Legalitas gue udah cek lewat si marketing atau developer, bahkan si pemilik tanah, oke nih. Udah aman legalitas. Proses selanjutnya gimana? Ini KPR. Nih, kita contohnya KPR aja ya. Gue mau ngambil rumah secara KPR nih. Gue datang ke
marketing office. Oke. Udah cocok nih rumahnya. Ah. Biasanya tuh di awal kita booking dulu bang. Oh, ada uang DP dulu. Booking Booking bukan DP, karena buat ngetek dah ya. Lockout unit. Nah, lockout unit gue pengennya si blok B nomor 3 misal gitu kan. Itu booking tuh. Booking. Booking itu buat meng-hold unit. Sejutaan biasanya sejutaan ya. Kurang lebih tergantung kebijakan developer sih. Oke. Biasanya 1 juta sampai 5 juta. Biasanya segitu. Ya tergantung mungkin tipe perumahannya lah ya. Kadang ada promo-promo. Booking 1 Dan juta atau 5 juta. Buat teman-teman yang belum tahu, uang booking itu ngurangin cicilan atau ngurangin harga rumah nggak? Nah, itu juga kebijakan developer. Oh gitu kan, kadang ada nih ternyata uang booking lu ya udah booking doang. Karena kan kalau nggak jadi uang itu hilang kan. Hangus kan. Kalau dia membatalkan dari dia sendiri ya. Hangus kan. Oke, jadi teman-teman sebelum lu mastiin, lu pilih dulu rumah lu yang mana dan lu semuanya kayaknya udah siap, baru lu booking. Iya nggak? Betul. Daripada lu ngeluarin 1 juta hilang doang. Ya. Apalagi 5 juta langsung hilang kan, nggak bisa balik dong. Oke, gue udah datang, gue udah booking. Bang Fajar, gue pengen perumahan A, blok B nomor 37. Nah, setelah booking itu biasanya kita cek by checking dari sisi pemohonnya. Dari sisi pemohonnya cek by checking dulu nih. Misalkan berarti gua harus ke bank dulu. Enggak, kita. Iya kan, maksud gua si pembeli nggak perlu repot gitu dong. Oh iya, jadi kita yang ngurus, biasanya developer yang ngurus buat cek by checking. Oke. Nah, nanti kita lihat nih kira-kira by checkingnya aman atau enggak. Kalau misalnya nggak aman, nanti ada sih solusi-solusi, dikasih solusi-solusi lah. Cuman itu solusinya agak ini sih pribadi lah. Oh gitu. Misalnya apa kayak yang bisa jadi jaminan atau apa gitu ya. Biasanya ada biaya bantu. Ya tambahan lah. Biaya bantu. Ada biaya bantu karena by checkingnya atau ininya bermasalah. Nah, kalau misalkan by checkingnya clear, aman, kita lanjut proses pengumpulan berkas. Oh gitu. Nah, pengumpulan berkas. Berarti setelah lu ngasih booking, artinya lu udah pilih unit lu, ya kan? Si marketing ini akan melakukan proses BI checking. Jadi pastiin buat teman-teman BI checking itu aman. Nah, nggak ada tunggakan, nggak ada pernah masalah, nggak ada kredit macet. Oke. Gue udah lolos BI checking. Selanjutnya ngumpulin berkas apa aja yang perlu gue siapin sebagai konsumen. Kalau untuk karyawan sih biasanya. Karyawan dulu tuh kalau karyawan fotokopi standarnya sih ya, KK, KTP, kartu keluarga, KTP, NPWP. Wajib nggak NPWP? Wajib. NPWP wajib. Berarti kalau gua mau ngurus beli rumah secara KPR, gua harus bikin NPWP dulu. Oh iya, betul. Kalau gua belum punya harus wajib ya. Itu cek by checking itu ngeceknya dari NPWP dan KTP. Oke. Jadi dari OJK itu kan bisa melihat dari NPWP kita sama KTP kita. Oh gitu. Untuk persyaratan by checking itu kita melihatnya dari dua itu, NIK sama NIK KTP sama NIK NPWP. Berarti waktu pengumpulan berkas juga bawa NPWP itu ya? Iya. Teman-teman pastiin udah punya NPWP. Kalau belum, bisa sih sekarang NPWP online. Bisa, daftarnya gampang banget. Cepat lagi. Iya kan? Cuman 2 hari 3 hari selesai lah. Ya nggak berbelit-belit tuh, nggak perlu keluar rumah. Online sekarang ada bisa ngurus NPWP online sesuai domisili ya. NPWP kan sesuai domisili dong.